Oke, kita mulai dari sekarang, ngapain nih, Pak? Absensinya boleh di-share dulu. Pertama absensi di-share, kemudian nanti tim nanti ada yang dituju untuk bertanggung jawab untuk men-spotlight ya, men-spotlight speaker-nya, pembicaranya. Paham ya? Oke, silakan dimulai. Baik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, lebih baiknya kita membuka dengan membaca doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Saya mau lihat kelompok saya lengkap. Ya, sudah. Lengkap ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Moderator bisa langsung membesarkan. Sebentar, mana ini? Oke, pengaruh budaya pada komunikasi. Komunikasi itu memainkan peranan penting dalam pemahaman kita terhadap budaya dan pengaruh budaya. Next. Rashid, next. Menurut Ernst, manusia adalah hewan simbolikum, yaitu makhluk yang memahami simbol-simbol, pemahaman akan simbol-simbol dan penggunaan simbol-simbol dalam kehidupan manusia. Simbol-simbol tersebut yang bisa dikatakan membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk lainnya. Bisa dilihat misalkan di sini ada contohnya simbol-simbol tersebut. Ini adalah animal simbolikum. Kalau misalkan di beberapa daerah itu memiliki pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut. Misalkan ada di daerah Korea itu bisa kita lihat ada yang namanya simbol seperti heart sign, itu biasanya menandakan cinta. Itu biasanya kalau misalkan kita ke negara yang lain, ada beberapa orang atau budaya mereka itu masih tabu, seperti apa sih heart sign itu. Bisa langsung next saja. Pemahaman akan simbol-simbol dan penggunaan simbol-simbol dalam kehidupan manusia membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Ada 3 macam simbol pada manusia, yaitu yang pertama konservatif, yaitu mitologi dan agama. Yang kedua ada relatif, bahasa, dan yang ketiga itu progresif. Nah, konservatif itu dalam mitologi misalkan dipercaya bahwa Neptunus melambangkan laut atau Yunani. Jadi di negara Yunani itu mereka mempercayai adanya keyakinan seperti Neptunus ini sebagai dewa laut. Sedangkan kalau misalkan kayak di dalam negara kita sendiri itu ada juga contohnya seperti ini, yaitu Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah sebuah keyakinan orang daerah Jawa. Mereka mempercayai bahwa patung tersebut memiliki arti dengan makna berupa kesuburan. Bisa langsung di next. Yang selanjutnya itu kita akan bahas itu adalah seni ilmu pengetahuan. Seni dan ilmu pengetahuan hampir setiap saat kita pakai, yaitu misalkan seperti gadget. Biasanya mereka itu lebih ke teknologi informatif karena sifat keduanya sangat progresif. Terus juga mereka itu biasanya lebih ke perkembangan, perubahan, dan lebih melaju kepada proses. Maka kita mengenal berbagai gadget atau hasil pengetahuan ilmu pengetahuannya.
dengan berbagai desain atau hasil seni rupa yang sama sekali tidak kita pikirkan oleh manusia 20 atau 30 tahun yang lalu. Selanjutnya itu ada relatif bahasa ke slide sebelumnya. Bahasa harus, berubah agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Akan tetapi perubahannya tidak boleh terlalu progresif agar tidak membingungkan manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Di ujung lain dari simbol-simbol pada manusia adalah seni dan pengetahuan yaitu paling progresif. Produk ini keduanya antara lain teknologi informasi. Karena sifat keduanya sangat progresif, maka kita akan mengenal berbagai gadget. Itu yang tadi yang progresif ya. Lanjut yang ini, semua manusia punya bahasa atau faktor etik. Aduh. Jadi kita bisa lihat di sini ada, hubungan timbal balik antara budaya dan bahasa itu sangat berkaitan, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun budaya yang dapat dipahami tanpa memahami bahasanya. Begitu pula sebaliknya, melalui bahasa kita dapat memahami bagaimana pola pikir manusia dari suatu budaya tersebut. Lanjut. Oke, kita masuk pada perkembangan. Pada mulanya manusia itu lahir, dengan ketidaktahuan mengenai bahasa. Hal ini dapat kita lihat biasanya dari bayi-bayi seluruh dunia itu, mengeluarkan bunyi atau suara tangisan yang sama. Itu adalah salah satu cara berinteraksi mereka dengan lingkungan. Tapi seiring berjalannya atau berkembangnya waktu, ia akan mempelajari tersebut mengenai bahasa dan cara menggunakannya dari sang pengasuh. Sang pengasuh itu bisa seperti ibu, kakak, adik, kakek, dan lain-lain. Melalui pelajaran mengenai bahasa inilah manusia itu biasanya mempelajari mengenai budayanya. Maka dari itu kenapa budaya bahasa itu saling bergantungan. Hubungan timbal balik antara budaya dan bahasa menunjukkan bahwa tidak ada satupun budaya yang dapat dipahami tanpa memahami bahasanya. Begitu pula sebaliknya. Eee, ini Melalui bahasa kita dapat memahami bagaimana pola pikir manusia itu dari suatu budaya tertentu. Hal ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana ia memandang dunia. Oleh karena itu, salah satu cara kita untuk menghubungkan antara budaya dan bahasa adalah dengan mencatat antara perbedaan bahasa pada setiap masing-masing budaya dan kosakatanya. Saya akan jelaskan dulu kosakata itu apa. Kosakata itu, kata-kata yang terkandung dalam bahasa. Setiap budaya itu biasanya memiliki masing-masing perbedaan antara, budaya kosakata yang satu dengan budaya yang lain. Misalkan ini kita bisa lihat di sini bahasa berbeda di setiap bangsa, etnik, kelompok, atau emik. Leksikon, vocabulary, atau kosakata. Bahasa Inggris tidak membedakan lontong dari ketupat, sup, atau soto. Biasanya kalau misalkan di Inggris itu, ngelihat apapun yang berkuah itu biasanya disebut dengan sup, sedangkan kita yang di Indonesia, berbeda misalkan ada yang air pun, yang berair-air pun kita bisa itu bilang ada yang bakso, sup, soto. Beda juga dengan kata lain, contoh lain ini ada maknyos. Maknyos itu dengan, eee, sesuai dengan apa yang kita rasakan saat itu. Kalau misalkan maknyos pada umumnya, dia membahas tentang, rasa kan, suatu rasa, tapi bisa juga, kata lain kalau misalkan dengan keadaan tertentu, manyos itu bisa tiba-tiba terkena yang panas, jadi maknyos, atau dingin sekalipun itu jadi maknyes. Next. Jadi pelapalan tersebut itu jadi membedakan setiap setiap kosakata itu di berbeda-beda keadaan. Penggunaan bahasa juga mempengaruhi kosakata yang digunakan. Oke, tadi yang sudah saya jelaskan, di samping itu konteks penggunaan bahasa yang mempengaruhi kosakata yang digunakan. Misalkan saat kita menuliskan keadaan formal, tentunya kita akan menggunakan bahasa yang formal juga. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman akrab kita akan menggunakan bahasa yang informal atau lebih kayak seperti bahasa kehidupan sehari-hari. Contoh lain ada di, daerah Jawa, yaitu adalah Jawa itu memiliki tiga tiga tingkatan, yaitu ada bahasa kasar, tengah, madya kalau nggak salah, sama, bahasa yang halus.
kasar itu biasanya, lebih kayak kita gunakan ke kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau misalkan Jawa halus biasanya kita gunakan kepada yang lebih tua daripada kita, sedangkan kayak bahasa Jawa Madya itu lebih ke, perantara atau misalkan kakak atau adik. Kondisi-kondisi seperti itu memunculkan hipotesis relativitas bahasa atau penutur bahasa miliknya. Pola pikir yang karena pola pikir mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Budaya yang berbeda akan memiliki bahasa yang berbeda pula, kemudian memunculkan hipotesis bahasa, yaitu penutur bahasa memiliki pola pikir yang berbeda-beda menggunakan bahasa yang berbeda pula. Selanjutnya itu masuk ke komunikasi. Komunikasi selalu terjadi keadaan spesifik ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Akan ada sejumlah informasi yang diberikan kepada orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, kita tidak hanya memerhatikan apa yang lawan bicara kita bicarakan, namun juga informasi informasi nonverbal yang ia berikan. Misalkan sikap atau gerak-geriknya selama ia berbicara. Dengan kata lain seperti ekspresi wajah, orientasi tubuh, nada bicara, jarak ia dengan kita, kontak mata, dan lain sebagainya. Kesemua hal tersebut tergolong dalam komunikasi nonverbal, yaitu sebuah bentuk informasi komunikasi yang dapat melengkapi informasi verbal yang diberikan oleh lawan bicara. Biasanya itu ada 4 hal yang biasanya dibahas untuk kita membicarakan sebuah proses komunikasi. Yang pertama ada encoding, decoding, signal, and channels. Next. Yang pertama itu adalah encoding. Encoding itu adalah sebuah proses di mana seorang memilih, baik secara sadar ataupun di bawah sadarnya, modalitas dan metode tertentu untuk membuat dan mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah decoding, yaitu proses di mana seseorang menerima sinyal dari orang lain dan menerjemahkannya ke dalam pesan yang bermakna. Selanjutnya ada signal, yaitu sendiri kata-kata dan perilaku spesifik oleh seseorang selama komunikasi berlangsung. Misalkan itu seperti bahasa verbal spesifik dan perilaku nonverbal yang disampaikan saat berbicara. Kemudian yang keempat itu adalah channels, yaitu sensorik spesifik saat sinyal dikirimkan dan pesan diterima seperti penglihatan dan suara. Lanjut, dalam encoding dan decoding, komunikasi antar budaya, mempengaruhi cara kita menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh lawan bicara, baik secara verbal maupun nonverbal. Orang dari suatu budaya cenderung membawa budaya saat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti itu, orang India akan berbahasa dengan dialeknya sendiri, di samping itu juga mereka akan membawakan bahasa nonverbalnya. Misalkan orang India itu menggelengkan ketika mengatakan kata "iya". Kondisi demikian dapat memengaruhi diri kita untuk menginterpretasikan informasi yang dikirimkan saat proses komunikasi terjadi atau decoding. Kita jadi bisa bingung ini maksud dari "iya" itu iya atau tidak. Hal ini karena memengaruhi perkembangan etnosentrisme stereotype dan kondisi signal yang dapat mempengaruhi, pemaknaan kita terhadap informasi yang diperoleh. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Farhanur. Ya, bisa terdengar suara saya? Ya, kendala komunikasi efektif lintas budaya. Hal seperti ini kemudian membuat komunikasi lintas budaya rentan mengalami masalah. Ada 6 stumbling blocks dalam tercapainya komunikasi lintas budaya yang efektif. Kendala komunikasi efektif lintas budaya antara lain adalah 1. Asumsi kesamaan, 2. Perbedaan bahasa kesalahpahaman nonverbal, 4. Prekonsepsi dan stereotip, 5. Kecenderungan untuk menilai negatif, dan 6. Kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Saya akan menjelaskan satu-satu apa itu asumsi kesamaan. Asumsi kesamaan adalah salah satu alasan mengapa kesalahpahaman terjadi dalam komunikasi lintas budaya. Adalah orang secara naif mengasumsikan bahwa semua orang sama, atau paling tidak cukup mirip untuk membuat komunikasi menjadi lebih mudah.
Hal ini sungguh tidak benar karena setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing yang terasah melalui budaya dan masyarakat. Yang kedua, ada perbedaan bahasa saat seorang berusaha untuk berkomunikasi dalam bahasa yang tidak fasih, ia cenderung berpikir mengenai kata, frasa, atau kalimat yang memiliki makna tunggal, yaitu makna yang ia berusaha sampaikan. Dalam hal ini, kita mengabaikan berbagai sumber lain dari sinyal dan pesan yang telah dibahas sebelumnya, seperti ekspresi nonverbal, nada bicara, orientasi tubuh, dan perilaku lainnya. Yang ketiga ada kesalahpahaman nonverbal, yang seperti yang kita ketahui, perilaku nonverbal memberikan pesan komunikasi paling banyak dalam seluruh budaya. Namun akan sulit sekali bagi kita memahaminya apabila bukan berasal dari budaya tersebut. Misalnya dalam bahasa Jawa ada ungkapan nggih boten kepanggih. Artinya iya, tetapi tidak ada faktanya. Sesama orang Jawa bisa memahami kebiasaan itu, tapi untuk orang non-Jawa bisa terjadi kesalahpahaman dan dalam menerjemahkan perilaku nonverbal ini sehingga dapat mengarahkan kita pada terjadinya konflik yang akan mengacaukan proses komunikasi. Terus ada prekonsepsi dan stereotip. Kedua hal ini merupakan proses psikologis alami dan tidak terelakkan yang dapat memengaruhi semua persepsi dan komunikasi kita. Terlalu bersandar pada stereotip akan memengaruhi objektivitas kita dalam melihat orang lain dan memahami pesan komunikasinya. Lebih lanjut, hal ini rentan membawa dampak yang negatif dalam proses komunikasi yang terjadi. Terus ada kecenderungan untuk menilai negatif. Nilai-nilai dalam budaya juga memengaruhi atribusi kita terhadap orang lain dan lingkungan di sekitar. Perbedaan nilai dapat mengakibatkan munculnya penilaian yang negatif terhadap orang lain, yang kemudian dapat menjadi rintangan untuk membangun komunikasi lintas budaya yang efektif. Contoh perundingan antara AMUKME di Papua dengan manajemen PT Freeport Indonesia tidak pernah mencapai kata sepakat karena kedua pihak sudah saling berprasangka, prekonsepsi, dan stereotip dan menilai negatif. Terus ada kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Komunikasi lintas budaya seringkali berhubungan dengan kecemasan dan ketegangan yang tinggi dibandingkan dengan komunikasi intrabudaya. Kecemasan dan ketegangan yang terlalu tinggi dapat memengaruhi proses berpikir dan perilaku kita. Hal ini kemudian menjadi rintangan dalam proses komunikasi yang berlangsung. Misalnya seorang pelajar SMA tiba-tiba ditanya arah jalan oleh seorang turis bule dalam bahasa Inggris. Karena terlalu cemas dan tegang, akhirnya pelajar SMA itu hanya senyum-senyum saja, walaupun dia sebetulnya mengerti pertanyaan si bule dan tahu jawabannya dalam bahasa Inggris. Terus ada perbedaan gaya komunikasi. Negara individualis, contohnya tuh gaya komunikasinya langsung, ringkas, apa adanya, personal, dan instrumental. Terus juga gaya komunikasi negara kolektivistik, contohnya tak langsung, terperinci, konstekstual, pemberanian tekanan afektif. Next slide-nya dong. Nah, komunikasi di sini adalah proses menyampaikan pesan atau makna dari pengirim kepada penerima. Kita menggunakan beberapa cara atau alat untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan kita kepada orang lain. Sarana itu dapat berbentuk perilaku verbal ataupun non-verbal. Setiap budaya akan memiliki aturan-aturan bagaimana cara anggota-anggotanya untuk melakukan komunikasi tersebut, baik melalui verbal maupun non-verbal. Next, materi kita akan dibacakan oleh Wela. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Vela. Oke. Gaya komunikasi verbal secara lintas budaya. Hal mengemukakan bahwa konteks permainan peranan kunci dalam menjelaskan beberapa perbedaan komunikasi. Konteks adalah informasi yang mengelilingi suatu komunikasi dan membantu penyampaian pesan. Berdasarkan hal itu, Hal menyatakan bahwa penggunaan bahasa dalam budaya yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai high context atau low context. Gutuns, Ting Tome, dan Chua menjelaskan adanya kesesuaian antara klasifikasi hal dengan apa yang dikemukakan oleh Hofstede 1980 sebagai
perbedaan budaya nasional yang dirumuskan berdasarkan skala individualisme dan kolektivisme. Selanjutnya ada penyingkapan diri. Penyingkapan informasi diri seorang dapat dipandang sebagai satu tipe dari komunikasi yang bersifat langsung. Wondornik membandingkan penyingkapan diri di US dan Korea dan menemukan sesuai dengan apa yang diharapkan bahwa di USA lebih tinggi. Dari temuan ini, disimpulkan bahwa perbedaan ini merupakan perbedaan tipikal antara budaya Timur dan budaya Barat. Derlega dan Stephen membandingkan sikap terhadap penyingkapan diri di Polandia dan USA. Orang-orang Polandia yang cenderung agak kolektif lebih kuat dibanding dengan orang yang usaha dalam membedakan antara penyingkapan diri terhadap teman dan terhadap orang asing. Next. Selanjutnya adalah penyelamatan muka. Laporan yang lebih mengenai fungsi-fungsi gaya komunikasi yang berbeda dalam budaya individualis dan kolektivis dikemukakan oleh Ting Tome. Dengan teori of face-nya, menurut dalam semua budaya orang berusaha menyelamatkan muka, tetapi konsepnya berbeda antara budaya individualis dengan kolektivis. Dalam semua latar budaya orang memperhatikan positifis face dan negatif face. Selanjutnya, apakah diam adalah emas? Gilles Couples dan Women membandingkan keyakinan-keyakinan orang-orang Cina dan Amerika mengenai percakapan atau pembicaraan orang-orang Amerika, yang melukiskan bahwa percakapan merupakan hal yang menyenangkan dan penting dan sebagai suatu cara-cara untuk mengontrol apa yang sedang terjadi. Sementara itu, orang-orang Cina lebih toleran terhadap ketenangan dan melihat kediaman sebagai suatu cara untuk mengontrol apa yang sedang terjadi. Next bisa Rashid. Ya, apakah suara saya mulai terdengar? Budaya dan komunikasi nonverbal. Penyampaian pesan dapat dilakukan oleh manusia tidak hanya melalui perilaku verbal, tetapi juga perilaku nonverbal, yakni perilaku yang terjadi selama komunikasi selain kata-kata. Selanjutnya, komunikasi nonverbal adalah transfer makna melalui alat-alat seperti bahasa tubuh dan penggunaan ruang fisik. Selanjutnya, ekspresi wajah, gestur, sikap badan, penggunaan ruang, jarak interpersonal, penggunaan waktu, tipe pakaian, desain, arsitektur. Kategori nonverbal yaitu A, ilustrator, yaitu perilaku nonverbal yang digunakan untuk memperjelas aspek dari kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk memperjelas kata-kata yang ditekankan, menaikkan alis untuk menyuruh agar mendinginkan not suara saat bermain musik. B, adaptors atau manipulator adalah perilaku nonverbal yang kita kelola untuk membantu tubuh kita beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar kita. Misalnya menggaruk ketika gatal, menggigit bibir, dan menggosok-gosok mata. C, emblems adalah perilaku nonverbal yang menyampaikan suatu pesan melalui diri mereka sendiri. Perilaku ini tidak harus terjadi selama percakapan. Meskipun hal ini biasa dilakukan saat percakapan, misalnya mengangkat alis mata, mengganggukan kepala, atau menggelengkan. E, emoticons adalah pesan yang disampaikan melalui perilaku nonverbal, misalnya ekspresi wajah menyampaikan pesan tentang perasaan. Dan E, regulators adalah perilaku nonverbal yang kita kelola untuk mengatur arus bicara selama percakapan. Misalnya kita menggunakan tekanan suara untuk memberi informasi pada orang lain ketika ingin mengakhiri pembicaraan. Gerakan tubuh tertentu untuk mengundang orang lain agar menyela pembicaraan. Demikian juga kerja kata mata atau kontak mata juga mengatur pembicaraan. Perbedaan budaya dalam komunikasi nonverbal.
Orang-orang dari budaya berbeda memiliki aturan-aturan tertentu bagaimana mengelola perilaku nonverbal. Aturan-aturan itu mungkin sangat berbeda antar budaya, sehingga bisa jadi perilaku sama dapat memiliki makna yang sangat berbeda. Karena itu, dalam komunikasi antar budaya, problem yang jelas terletak pada bahasa nonverbal ini. Pada proses penafsiran adalah otomatis dan tidak disadari. Telaah lintas budaya tentang kinesis. Kinesis ialah studi tentang komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Area pertama adalah oculus, yaitu komunikasi melalui penggunaan kontak mata dan kedipan mata. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa orang Arab melakukan kedipan mata lebih lama dan memandang lebih langsung pada partner bicara mereka daripada orang Amerika. Ada pula gestur, gerakan bagian-bagian tubuh. Area kinesis yang lain adalah postur atau sikap tubuh yang dapat menimbulkan masalah dalam suatu hubungan antar budaya. Misalnya ketika orang Amerika melakukan negosiasi atau pertemanan dalam jangka waktu lama adalah hal yang umum bagi mereka untuk rileks dan menempatkan kaki mereka di atas kursi atau meja, tetapi ini merupakan perilaku penghinaan dalam budaya Timur Tengah. Ada pula kromatik. Kromatik adalah penggunaan warna untuk mengkomunikasikan pesan titik setiap masyarakat menggunakan kromatik, tetapi warna yang berarti sesuatu di Amerika mungkin bermakna sesuatu yang secara keseluruhan berbeda di negara-negara Asia. Misalnya, di Amerika adalah umum memakai hitam ketika dalam berkabung. Di Hong Kong, warna merah digunakan untuk memaknai kebahagiaan atau keberuntungan. Di tradisi pakaian pengantin adalah merah. Di Chili, pemberian bunga mawar kuning menyampaikan pesan "aku tidak suka padamu". Sementara di Amerika, hanya pesan berlawanan disampaikan melalui pemberian ini. Ruang antar pribadi dan penggunaan jarak. Ruang adalah dimensi perilaku nonverbal lain yang sangat penting. Bagaimana kita menggunakan ruang dapat mengirimkan pesan penting tentang status, kekuasaan, dan dominasi. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang melakukan suatu interaksi akan menggunakan ruang ini sama dengan ruang secara pribadi mereka miliki. Aturan-aturan yang kita kembangkan dalam hubungannya dengan ruang antar pribadi adalah sangat tergantung pada sumber-sumber uang yang tersedia untuk kita. Aturan-aturan yang kita kembangkan pada gilirannya memiliki efek yang besar pada aturan-aturan mengenai interaksi sosial, kepantasan, dan kesopanan. Dan kesimpulannya, dunia yang terdiri dari berbagai negara tentu saja memiliki beraneka ragam corak budaya, dan tidak ada batasan untuk memahami tentang budaya dan bahasa yang dimiliki setiap negara atau daerah. Tidak ada batasan komunikasi seperti yang dinyatakan oleh Hall. Budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Dengan kata lain, ketika membahas budaya dan komunikasi, sulit untuk memutuskan mana yang menjadi suara dan mana yang menjadi gemaya. Alasannya adalah karena Anda mempelajari budaya Anda melalui komunikasi, dan pada saat yang sama, komunikasi merupakan refleksi budaya Anda. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Sekian dan terima kasih. Batok Dalang ini siapa namanya? Nama aslinya? Halo, Batok Dalang siapa namanya ya? Muhammad Rashid, Pak. Oh, Muhammad Rashid. Iya. Iya, lain kali ini ya, pakai nama asli aja di rename-nya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, tadi itu adalah materi dari kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa dibacakan lalu dituliskan di kolom komentar.
Ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, silakan bertanya. Boleh langsung ataupun ketik di kolom chat. Oke, ada pertanyaan yang masuk itu dari Ahmad Suhaidi Ali, NPM 36, jelaskan hubungan antara komunikasi dan kebudayaan dalam proses komunikasi antar budaya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Suhaidi Ali. Pertanyaannya tadi, jelaskan hubungan antara komunikasi dan kebudayaan dalam proses komunikasi antar budaya. Budaya dan komunikasi itu memiliki hubungan timbal balik. Budaya memperoleh komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Oke, itu jawabannya. Apakah bisa diterima, Swet? Baik, terima kasih Farhan. Izin bertanya, kelompok. Baik, silakan. Siapa itu? Gema ya? Ya, apakah ada gangguan dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi antar budaya? Jika ada gangguan-gangguan tersebut, bisa disebutkan apa saja? Terima kasih. Mungkin kalau misalkan dari, pertanyaan Gema tadi itu mungkin masuk ke dalam yang 6 kendala, apa, 6 kendala, stumbling block-nya tercapainya komunikasi, lintas budaya yang, terhadap budaya tersebut yang tadi sudah dibacakan oleh Farhan. Mungkin Farhan mau menjelaskan ulang? Boleh? Itu kan ada 6, ada asumsi kesamaan, ada perbedaan perbedaan, perbedaan bahasa, kesalahpahaman nonverbal, prokonsepsi dan stereotip, kecenderungan untuk menilai negatif,
Sama yang keenam tadi kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Bagaimana Gema, mau dijelaskan satu-satu lagi atau seperti apa? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang masuk tadi pertanyaan lagi, saya baru lihat ini. Dari Pak Yoga ya nih. Sebutkan dan jelaskan kendala-kendala yang terjadi pada pernikahan antar budaya. Beserta contohnya. Kendala-kendala pernikahan. Ini saya jawab langsung pakai nalar aja ya Pak ya. Kalau misalkan menurut saya itu kendala-kendala yang terjadi antar budaya itu mungkin tergantung dari budaya masing-masing. Misalkan pernikahan dari suku apa ya? Suku Jawa. Suku Jawa itu biasanya mereka memakai dari tanggal lahir. Saya lupa itu kata-katanya apa yang biasa dihitung dari tanggal lahir antara mempelai pria dan wanitanya masing-masing. Itu biasanya mereka mencocokkan agar dalam kata hal di budaya mereka itu seperti biar pernikahan tersebut menjadi lebih lama. Mungkin itu sih mana tadi pertanyaan? Kendala-kendala itu terjadi karena budaya-budaya mereka tersebut. Atau teman-teman yang lain dari kelompok mau menambahkan? Lagi itu ada pertanyaan dari Fitriani, apakah peranan komunikasi antar budaya dalam sebuah organisasi atau perkantoran yang memiliki anggota dari berbagai suku, bangsa, dan budaya? Oke, bentar ya. Saya mau jawab pertanyaan dari Fitriani. Bentar. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Bagaimana, Fitri? Kayaknya. Mungkin saya mau nambahin yang dari Wela tadi, agar budaya dari suatu daerah dapat berkembang ke daerah lain, dan terus agar orang lain bisa saling memperkaya wawasan antar budaya. Jadi bisa saling tukar budaya, gitu. Ada pertanyaan masuk dari Sudira Wiyadi sama Tio. Sudira Wiyadi itu apakah kendala atau hambatan yang terjadi dalam komunikasi lintas budaya yang sudah dijelaskan tadi dapat diatasi? Jika bisa diatasi,
bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaannya Sudira. Pertanyaannya tadi, apa kendala atau hambatan yang terjadi dalam komunitas lintas budaya yang sudah dijelaskan tadi Dr. bagaimana cara mengatasinya? Mungkin cara mengatasinya tuh kayak mengembangkan sikap empati merupakan cara lain untuk mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya. Karena adanya empati, kita dapat belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Salah satu teknik komunikasi berkaitan atau teknik dalam komunikasi yang bijak adalah mendengarkan secara aktif. Ini itu bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima? Dari Tio Ajis kan tadi nanya, apakah ada komunikasi yang baik, yang tidak baik dalam budaya jika ada, berikan contohnya. Sebenarnya itu mau dikatakan baik atau tidak baik itu relatif ya, karena tergantung dari budaya sama culture mereka masing-masing bagaimana. Kalau misalkan yang tidak baik itu mungkin kayak tadi kita lihat, lebih ke persepsi kita aja masing-masing. Misalkan tadi, dicontohkan itu, tadi yang saya contohkan itu orang India, misalkan mereka tuh dengan cara komunikasikannya itu kan dengan cara, nonverbal ya, mereka menggeleng-gelengkan. Mereka tuh sebenarnya ada beberapa cara mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada menggeleng-gelengkan secara tersenyum, itu beda-beda artinya. Misalkan mereka menggeleng-gelengkan di budaya mereka itu terlihat seperti normal, ada artinya tersendiri. Kalau misalkan itu dibawa ke budaya kita, Indonesia, tiba-tiba kita ngelihat orang geleng-geleng kepala sendiri sambil senyum-senyum, itu agak aneh gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan saya bilang itu ada yang tidak baik atau tidak, itu tergantung tergantung budaya atau cara mereka, menanggapinya gimana. Bagaimana Tio? Atau teman-teman yang lain menambahkan atau ada penjelasan yang lain? Bisa langsung. Dari Amadeus, menurut kelompok apakah gaya komunikasi, media massa sorry. Menurut kelompok, apakah gaya komunikasi di media massa atau media sosial sudah dianggap tepat dalam penyampaiannya? Dan berikan tanggapanmu mengapa demikian? Gaya komunikasi di media massa atau media sosial sudah dianggap tepat. Ini tergantung dalam, apa yang disampaikan nggak sih? Menurut saya ya, kalau misalkan gaya komunikasi, karena kan beda-beda tuh, mereka menyampaikan apa dulu. Maupun itu secara nyata pun kalau misalkan mereka komunikasinya salah, pasti dianggap tidak tepat. Itu tanggapan dari saya. Bagaimana yang lain bisa menanggapinya? Arya Duta, apa manfaat mempelajari komunikasi antar budaya dalam dunia pekerjaan? Mempelajari komunikasi antar budaya. Gimana teman-teman? Farhan, Wela, Menurut saya, Rashid. Pertanyaan Arya Duta itu, saya mau jawab ya. Oke. Manfaat mempelajari komunikasi antar budaya dalam dunia pekerjaan. Sebentar. Yang pertama itu bisa meningkatkan komunikasi lintas budaya. Suatu perusahaan memiliki banyak karyawan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya menjadi penting untuk meningkatkan komunikasi antar budaya dalam diri seseorang maupun perusahaan.
Terus yang kedua itu bisa meningkatkan kerjasama dalam tim. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa setiap perusahaan memiliki karyawan yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Tujuan utama dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai kesuksesan bersama. Oleh karena itu, latar belakang karyawan yang multibudaya ini sering menimbulkan permasalahan seperti kesalahpahaman pada saat bertugas. Komunikasi antar budaya menjadi solusi untuk memahami masing-masing karakter budaya karyawan tersebut demi menciptakan kerjasama yang baik dalam tim untuk mewujudkan kesuksesan bersama. Selanjutnya ada sebagai proses negosiasi, bisnis tidak hanya dilakukan di dunia domestik saja, tetapi bisnis yang maju telah mencapai seluruh dunia. Komunikasi antar budaya menjadi kunci utama untuk berbisnis di luar negeri. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dilakukan di dalam dunia domestik sebagai proses negosiasi dengan perusahaan lain yang ingin menjalin kerjasama dengan komunikasi antar budaya tersebut. Perusahaan lain dapat menilai kapabilitas perusahaan yang mengajukan kerjasama tersebut. Apakah bisa diterima? Permisi, saya mau nanya. Iya. Kan di sini kan tadi dijelaskan ada 6 kendala komunikasi efektif lintas budaya. Kalau misalnya ini diberikan solusi dengan memberikan bahasa universal, contoh di Indonesia kan solusinya untuk kendala lintas budaya kan dengan adanya bahasa Indonesia. Sedangkan kalau untuk seluruh dunia kan dengan diberikan solusi dengan ada bahasa universal yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina. Apakah kira-kira kendala itu masih ada atau tidak? Itu aja sih. Stephen bisa bahasa Cina, Sir? Pak, saya orang Dayak, Pak, bukan orang Cina, Pak. Oh, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, salah. Sorry. Yere bukan Cina ya? Bukan Pak, saya Manado Pak. Oh, oke. Kalau nggak salah ada yang keturunan Tionghoa nih. Siapa ya? Wela, Pak. Oh, Wela. Ayo. Iya, Wela ya? Iya, Pak. Oh, berarti punya nama Cinanya? Enggak, Pak. Cuma Papa aja yang punya. Saya Jawa, Pak. Oh, gitu. Selain Wela siapa nih Tionghoa? Marcel Dennis, Pak. Marcel Dennis ya? Oke. Iya, Pak. Thanks. Berarti Marcel bisa bahasa Cina ya? Nggak bisa, Pak. Bahasa Mandarin juga nggak bisa saya, Pak. Oh, tapi punya nama Cina? Nggak punya saya, Pak. Oh, nggak punya. Oke, Iya. thank you.
Kalau nggak disimpelin sebenarnya kendala komunikasi efektif lintas budaya ini terjadi itu sebenarnya antara berbeda budaya atau berbeda bahasa. Jadi misalnya contoh, budaya orang Indonesia sama budaya orang Cina, mereka sama-sama ngomong bahasa Cina, cuman apakah itu menjadi kendala ataukah misalnya orang budayanya sama apa atau cuman karena budayanya beda baru itu jadi masalah komunikasinya. Kok jadi bingung sendiri ya? Ya gitu sih. Oh, jadi jadi maksudnya Bang Stefan ini gimana ya bahasanya? Mereka itu ngebahas antara budaya atau antara budaya Indonesia atau yang luar gitu nggak sih? Atau gimana ya? Lebih dengan kalau komunikasinya sama dengan bahasa yang sama, apakah budaya itu jadi tetap menjadi sebuah masalah dalam komunikasi lintas budaya atau tidak? Itu aja sih simpelnya. Oh, oke. Tapi kalau aku boleh berpendapat ya, tadi aku juga mikirin sih memang seandainya kita semua bicara udah ditetapkan gitu kan bahasa internasional. Cuman yang aku pikirkan yang jadi concernku adalah kita kan lahir gitu kan pertama kali kita belajar tentang dunia adalah dari orang tua kita, dari lingkungan kita kan, dari bahasa orang tua kita, dan itu ya sudah berbeda gitu. Ya kita mengekspresikan rasa yang kita perasaan kita atau kita mengungkapkan sesuatu kan dengan bahasa kita gitu, dengan kata dari bahasa kita. Mungkin ketika kita mencoba menyatukan semua dengan bahasa internasional, mungkin nggak sih kira-kira ada hal yang miss gitu, ada hal yang terlewatkan. Sebenarnya kita mau maksudnya ini, tapi kalau dibahasakan ke bahasa internasional tuh kayaknya nggak bisa gitu, kayak masih kurang gitu. Karena kan perbedaan bahasa itu sendiri udah ini kan, udah mungkin ada yang berbeda maknanya. Kalau kita ingat pelajaran saya sih berdasarkan dari yang saya presentasiin beberapa minggu yang lalu tentang emosi kan, itu aja pelabelingan emosi aja itu bisa beda kan. Nggak semua budaya memiliki label terhadap Schadenfreude misalnya yang bahasa Jerman, ketika merasa senang di atas penderitaan orang lain, itu kan nggak bisa terbahasakan di bahasa Inggris gitu. Ya itu sih mungkin menurutku tetap ada masalah, walaupun tetap ada bahasa Indonesia tetap ada masalah karena nggak semua bahasa internasional bisa bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu menggambarkan perasaan kita ya secara budaya gitu, secara yang kita alamin, yang kita pahami di budaya kita. Ini masih ada yang mau menjawab atau ada yang belum terbahas? Mungkin ada, coba saya scroll lagi Pak ya. Ya, masih mau boleh di stop share dulu. Kalau sesi tanya jawab, mending stop share saja. Ada ada yang mau masih dirembukkan untuk menjawab pertanyaannya atau mau lanjut? Gimana teman-teman yang lain? Wela, siapa tadi? Rashid, Muhammad Farhan.
Mungkin kalau dari saya sih mungkin ada pertanyaan sambil diskusi aja gitu, nggak cuma buat kelompok tapi buat semua. Kan kita ini kan sekarang saya selalu concern dengan maksudnya apa ya? Maksudnya selalu perhatian gitu dengan komunikasi kita yang sekarang kan nggak cuman lagi sekedar terbatas kita ngomong dengan orang gitu. Ada online gitu kan gitu. Itu udah maksudnya menurut saya yang paling penting. Bagaimana sih kira-kira komunikasi pengaruh budaya terhadap kita berkomunikasi secara online gitu. Mungkin yang saya pikirkan adalah ketika ngomong komunikasi online, bagi saya itu yang saya pikirkan adalah misalnya kita komen gitu, kita komen di postingan orang gitu, atau misalnya kita chat kita WA dengan teman kita, dengan dengan keluarga, dengan siapapun gitu ya. Bahkan mungkin di dalam game juga pun kita juga berkomunikasi kan. Mungkin kalau ada game-game online atau permainan-permainan yang butuh kerjasama, kita pasti komunikasi. Kira-kira bagaimana ya pengaruh budaya? Atau ada pertamanya sih pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh budaya kita sendiri yang kita bawa nih ya dari kita lahir terhadap bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu di online gitu, di konteks online dunia maya. Lalu yang kedua, kalau ada, bagaimana sih pengaruhnya? Misalnya, apakah ada pengaruh terhadap pemilihan emoji gitu? Atau mungkin ada nggak emoji-emoji yang bisa dipahami di Indonesia, tapi di Jepang atau di bagian lain di Amerika nggak bisa dipahaminnya berbeda. Atau mungkin misalnya kalau bicara dengan orang tua kita komunikasi dengan dosen aja kita harus selamat pagi, selamat siang. Nah itu kan artinya kan ada kalau dari saya sih hipotesa saya berarti sebenarnya ada pengaruh gitu. Kalau misalnya kita kan kalau bicara dengan orang lebih tua harus sopan. Berarti ketika kita WA dosen, selamat pagi Pak, permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Kira-kira misalnya bla 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 gitu. Terima kasih sebelumnya. Kalau kita komunikasi dengan teman kita WA, weh ngapain lu gitu, atau ngapain kamu gitu kan. Langsung kita nggak ini kan. Nah, menurut kalian bagaimana? Ada nggak sih perbedaannya? Ada nggak sih pertama pengaruhnya dan bagaimana pengaruhnya budaya terhadap komunikasi secara online? Itu aja sih. Ya, menarik ini yang diflorkan oleh Yere ini. Ayo coba ditanggapin. Kalau yang suka main Mobile Legends ini biasanya singkat-singkat aja gitu. ATS, atas, bawah. Ini kalau aku mau kasih pendapat ya, menurutku sih tergantung dari kelahiran kita. Semakin tua kita saat kita menerima teknologi baru itu semakin kita mengadaptasi budaya yang lama. Jadi perbedaannya itu tergantung dari seberapa cepat kita menerima budaya itu. Mungkin misalnya kita menerima budaya sopan santun lebih dahulu, kayak kita udah menjalani hidup panjang nih, terus kita masuk ke dunia komunikasi online. Ya kemungkinan besar kita membawa hal-hal yang lebih baku itu ke dunia online itu. Sedangkan misalnya anak-anak muda yang baru menerima atau bocah-bocah gitu ya, yang masih kayak SMP, SMA, SD gitu, mereka menerima budaya komunikasi online lebih awal, mereka memiliki budaya baru sendiri yang kita kadang tidak mengerti. Contoh ada beberapa singkatan-singkatan yang mungkin saya atau Bapak Yoga nggak ngerti yang dilakukan sama anak-anak muda. Karena itu budaya yang mereka bawa baru lagi. Nah, misalnya kalau pengaruh dengan budaya dari orang tua mereka, saat komunikasi online itu kan sudah berhubungan dengan dunia luar, bukan lagi dalam kekeluargaan saja. Jadi pengaruh teman lebih besar daripada pengaruh orang tua di situ atau pengaruh sekitar yang ada lebih dekat yang kita bisa ketemu secara langsung tanpa memerlukan SMS atau ya komunikasi online. Jadi kalau menurut saya sendiri itu semuanya itu tergantung dari seberapa cepat kita menerima teknologi itu dan seberapa jauh perjalanan kita dalam kehidupan kita di dunia nyata berhubungan dengan komunikasi online itu sendiri. Kita bisa lihat misalnya kakek kita gitu, WhatsApp kita. Kata-katanya pasti baku banget lah. Nggak ada pakai KM. Kamu mana ada KM? Terus sudah pulang SDH PLN.
Mana ada. Kamu sudah pulang tuh kamu sudah pulang, tanda tanya. Kita coba lihat misalnya anak SD nanya ke nyokap mungkin karena deket ya. Misalnya mami udah pulang kah? Nggak pakai mami lagi. Sudah pulang kah? Kadang-kadang SDHPLN nggak pakai tanda tanya lagi kan. Ya perbedaan kebudayaan itu yang muncul baru yang mungkin mereka belum menerima tata penulisan yang benar baku seperti apa. Tapi kan ya namanya budaya baru karena ada teknologi ya, ada pergeseran lah itu. Itu sih menurutku. Ini ya apa berarti generasi apa kalau disimpulkan tuh generasi dan pengalaman di dalam berinternet gitu ya. Misalnya generasi tahun 90-an atau generasi 2000 gitu. Milenial atau generasi Zoomer. Paling simpel guru agama kita itu yang Pak siapa itu kan baku banget. Ada guru agama. Ini kalau yang tidak mengikuti agama Kristen atau Katolik ya, itu ada guru agama. Dia formal banget. Itu tuh sangat. Dan kadang-kadang kita juga sebagai orang yang lebih muda tidak mengerti apa yang dia maksudkan kan. Karena perbedaan budaya itu yang penerimaan teknologi yang berbeda itu sih. Nah, cuman ini ada satu lagi yang bisa dianggap agak menarik sih. Kalau kita yang lebih sering berkomunikasi secara langsung, anggap aja ya, yang belum menerima teknologi komunikasi online dengan dia umur yang lebih muda, kemungkinan besar lebih bisa menempatkan emosi kita saat kita melakukan komen atau chat ke sebuah konten seseorang atau Instagram seseorang. Di mana kita saat melakukan chat ke mereka, kita kadang-kadang bisa lebih menempatkan posisi kita saat kita memberikan komen. Berbeda dengan orang yang jarang melakukan komunikasi secara langsung, karena mereka tidak merasakan emosinya saat berbicara, saat menyertakan komen pun kadang mereka tidak mempedulikan emosi orang yang jangan dikomen. Karena di situ perbedaan komunikasi saat kita bertemu secara langsung, kita bisa tahu saat kita mengobrol sama dia tuh, saat kita membicarakan hal yang sedih, kita bisa lihat emosi dia sedih. Saat kita marah, kita bisa melihat emosi dia iba sama kita. Tapi saat kita lebih sering berkomunikasi online, kita kadang tidak merasakan emosi yang dia keluarkan saat dia membaca komen tersebut. Itu sih perbedaan salah satunya juga menurutku. Empati berarti ya. Kira-kira kalau saya komen begini, nanti ini orang sedih atau enggak dipikirin, pokoknya yang penting komen aja yang dia suka. Sama apa lagi tadi ya? Budaya komunikasi online itu kan juga kita tuh kan nggak tahu ya pakai ada orang-orang yang pakai nama asli atau misalnya kita pakai fake account gitu kan, itu juga pengaruh tuh. Yang saya mau maksudkan bukan fake account ya, tapi bersembunyi di balik anonimitas. Karena kan di dunia online kan ya anonim gitu, kita kayak seolah-olah menggunakan tanda kutip bukan kepribadian apa ya, pakai inilah berlindung gitu loh, menjadi pribadi yang lain lah gitu. Bahkan kalau dalam game juga, kalau saya sering temuin misalnya kalau game-game online, kita di game online juga ini udah kejauhan ya. Ya nggak, sorry kejauhan. Nggak masalah. Nggak tahu sih pengaruh budaya terhadap ya itu komunikasi apa budaya, maksudnya budaya yang ditawarkan dalam berkomunikasi online juga, maksud saya salah satunya yang menarik itu kita bersembunyi di balik anonimitas. Mungkin orang jadi lebih cenderung karena nggak merasa beda kan, kalau komunikasi kita secara langsung kita bisa tahu gitu kan orang ini marah atau gimana gitu. Bahkan kalau misalnya kita buat dia marah, mungkin aja kita bisa kena apa namanya, kita di secara fisik gitu kan, kita kena langsung gitu, kena konsekuensi langsung kalau kita berkomunikasinya bertatapan muka. Tapi kalau kita komunikasi secara online kan mungkin punishment-nya nggak berasa gitu. Kita kan nggak ya, orang itu mau marah misalnya kita bikin dia marah, ayo mana kamu, aku cari alamatmu, itu kan dia cuma ngomong doang, belum tentu dia bakal ketemu gitu kan alamat kita di mana yang kita komen negatif gitu. Makanya mungkin cenderung bisa menyebabkan apa ya, menjauh kita jadi ya tanda kutip, kalau bahasa saya sih bilangnya liar gitu. Kita jadi negatif, kita komen negatif suka hati kita karena ya kita bersembunyi di balik anonimitas. Tapi menurut saya itu juga karena jadinya budaya sekarang seperti itu kayak tergantung gimana perkembangannya lagi sih. Kalau misalkan dari dulu nggak ada yang seperti itu, mungkin
nggak bakal ada tuh undang-undang seperti sekarang itu apa sih, undang-undang ITE, apa ya? ITE. Ya seperti itu, gitu sih. Jadi dia tuh kenapa bisa bakal berkembang terus pengaruh dari budaya-budaya kita sendiri, orang-orang yang sekarang-sekarang ini. Ayo, yang lain juga komentar dong. Yang dari tadi off cam ini. Jangan cuma ini yang biasa-biasa aja. Maksudnya yang biasanya ngomong. Yang lain juga ayo ngomong. Dibiasakan berkomunikasi, mumpung materinya komunikasi lintas budaya. Gitu. Ini ada yang saya bingungkan satu. Lintas budaya itu masih masuk nggak kalau komunikasi sama orang yang difabel? Misalnya dia tuli dari lahir, susah berbicara atau apapun lah. Nah, istilahnya kan kondisi sekarang kan kita tahu barrier-nya. Banyak orang yang nggak bisa bahasa isyarat, huruf-huruf braille kurang. Nah, itu solusinya gimana dan ya apa sih yang baik kita lakukan sekarang dengan apa yang kita punya? Itu aja. Mungkin dari kata-kata Madius tadi tuh bisa jadi obrolan buat yang lain juga kalau misalkan mempunyai pendapat, karena kan itu sudah agak jauh dari materi ini yang tentang difabel yang tadi. Gimana teman-teman yang lain? Ya, kalau difabel itu lebih ke universal ya bahasanya ya. Tidak kurang begitu terkait dengan lintas budaya gitu. Jadi kalau ada bahasa universal, jadi kalau gerakan-gerakan isyaratnya ya semuanya sama gitu. Maaf Pak, boleh saya potong Pak? Oh, boleh. Tadi saya research, kan sebelum ini saya juga mau nanya soal difabel. Apakah bahasa isyarat itu sama semua negara? Ternyata tidak Pak, setelah saya research Pak. Indonesia punya standar sendiri, dia namanya BC. Sedangkan kalau misalnya dipakai ke Amerika, itu berbeda bahasanya ternyata Pak. Oh gitu. Bagus Iya, Pak. itu, bisa tuh untuk dipelajari. Kalau menurut saya sih ya, menjadi orang yang difabel kayak gitu ya, emang sebuah penderitaan. Tapi namanya mereka termasuk salah satu yang tidak banyak ya, bukan mayoritas ya. Mau nggak mau, menurut saya solusinya kita harus mau turun ke orang yang difabel itu, memberikan saran, misalnya mereka akan terjun ke dunia nyata, mesti ke tempat orang-orang yang tidak begitu familiar sama bahasa isyarat, harus membawa kertas dan bolpen, mau nggak mau kan. Saat dia membutuhkan bantuan, dia kan bisa dengan cara menulis, memberikan tulisan itu ke orang yang dia ingin minta tolong. Itu aja sih. Pelatihan sih, lebih ke pengarahan dan juga pengarahan ke masyarakat umum kalau misalnya ada beberapa orang yang tidak mampu berbicara ataupun mendengar. Harus diperhatikan. Cuman kalau di Indonesia kurang tahu ya, ada nggak sih sebenarnya kayak kartu KTP yang misalnya, kan yang masalah sebenarnya banyak penyakit yang kadang tidak diterima sama masyarakat luas. Salah satunya Alzheimer. Alzheimer itu salah satu penyakit yang sebenarnya tidak boleh bebas berjalan, tapi saat dilepas kan orang nggak tahu mesti bertindak seperti apa. Jadi misalnya dia bisa bawa at least salah satu pegangan di mana itu memberitahukan bahwa dia tuh memiliki disabilitas. Contoh Alzheimer atau dia tidak bisa berbicara atau mendengar, ya bisa dibantu lah, entah dalam bentuk pakaian atau kartu. Karena saat orang tidak mengerti, ya itu terjadi komunikasi, terjadi kesalahpahaman itu yang bisa membuat komunikasi antar orang itu kan bermasalah. Saat kita lihat kakek-kakek tua bertindak seperti anak kecil, karena kita nggak tahu dia berpenyakit atau bermasalah sesuatu masalah gitu, atau orang yang punya masalah mental kan, kita jadi bisa salah satu tadi tuh komunikasi yang kurang efektif tuh jadi salah sangka gitu. Kita malah laporin ke polisi padahal dia punya penyakit. Ya begitulah. Menurutku sih sarannya harus ada apa sih istilahnya tuh
pembelajaran ke masyarakat luas dan juga pembelajaran ke orang-orang disabel gitulah. Saya ingin tanya, Silakan, Mbak Lucy. apakah ya, kita kan lagi ngomongin tentang komunikasi online, yang dalam pikiran aku tuh begini, apakah maaf ya kalau agak melenceng sedikit, apakah dalam komunikasi online itu hanya budaya saja terpengaruh? Apakah, generasi itu mempengaruhi nggak gitu? Kalau dari zaman dulu kayak, baby boomer kalau nggak salah dan generasi Y, Z, sekarang kayaknya generasi alpha kayaknya, itu tuh berpengaruh nggak sih ke komunikasi kita yang sekarang ini? Kayak itu tadi kayak masuk ke dalam yang sudah dijelaskan Bang Stephen nggak sih? Atau saya salah ya? Yang tentang apa, yang anak SD yang gimana dia sama perbedaan kayak tadi antara anak SD sama, orang tua misalkan, kakek kita yang nge-chat gitu. Mhm. Menurut saya sih, jawaban saya kalau misalkan saya yang ditanya seperti itu, kayak, jawaban saya bakal sama yang seperti yang dijelaskan Bang Stephen tadi. Itu, eee, masih berpengaruh seiring berjalannya waktu sama perbedaan budaya generasi. Gimana ya cara ngomongnya? Sebenarnya bahasa universal tuh ada nggak sih? Kalau menurut saya, itu saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman yang lain atau, Pak Yoga sendiri, itu menurut saya ada ya, kayak misalkan universal itu kayak bahasa Inggris, yang saya tahu sih kayak gitu aja. Kalau yang saya dengar sih itu, bahasa universal itu musik. Itu yang sering saya dengar. Keren. Sebutannya Inggris tuh bahasa universal atau bahasa internasional ya? Kayak lebih ke internasional sih Bang kalau bahasa Inggris. Kalau universal tuh yang dikatakan Arya tadi, musik. Oke. Eh,
karena waktunya sudah hampir habis ya, mungkin di pending dulu aja. Terkait diskusinya saya serahkan ke Fadia untuk membacakan kesimpulannya. Nanti Fadia mungkin bisa kasih ke saya dulu karena ada beberapa penjelasan yang harus saya sampaikan. Gitu. Tadi betul kata siapa tadi, Arya ya, yang mengatakan bahwasanya bahasa universal itu adalah musik. Itu betul ya, itu musik itu termasuk bahasa yang universal ya. Universal itu umum, maksudnya semua orang paham dengan hal itu tanpa harus dijelaskan gitu. Nah, termasuk ekspresi wajah itu bisa disebut dengan bahasa universal. Nggak ada kan orang ekspresinya sad gitu, sedih gitu, kemudian orang bilang oh itu bahagia gitu. Anda datang ke Afrika Selatan pun kalau ngelihat anak itu sedih ya menangis gitu. Jadi ekspresi wajah itu termasuk bahasa yang universal. Gitu. Termasuk matematika ya, hitung-hitungan ya, bahasa pemrograman binary 0101 itu kan termasuk bahasa yang universal. Gitu. Itu sih. Mungkin Fadia bisa mungkin ada lagi pertanyaan yang belum terjawab, mungkin diselesaikan saja. Untuk diskusnya kita pending dulu karena ada yang harus saya jelaskan. Oke, thank you. Fadianya terkeluar kayaknya, Pak. Oke, Wela. Ya, Pak. Wela dulu coba. Atau ya sudah, kalau gitu langsung saya handle dulu ya. Nanti kalau Fadia udah masuk, saya serahkan ke Fadia lagi. Oke? Bisa gitu? Wela? Iya, Pak. Oke. Jadi saya akan menjelaskan terkait tugas dan UTS untuk ujian tengah semester. Insya Allah minggu depan akan dilaksanakan ujian tengah semester. Gitu. Tetapi karena kita itu punya utang pertemuan ya, jadi diupayakan kita punya hari alternatif selain hari Senin. Gitu. Kemudian untuk tugas videonya, itu kan tugas videonya itu ada dua ya. Tugas video kelompok dan tugas video individu. Nah, untuk tugas video, ini suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jadi untuk tugas akhir pra-UAS-nya, tugas akhir, sebentar nih ada suara. Ya, terkait dengan tugas individunya, jadi untuk tugas video individunya diberikan kepada penugasan kepada mahasiswa berupa membuat video edukasi edutainment durasi pendek ya. Jadi sasaran target videonya itu jadi ke generasi milenial ya, durasi video antara 3 sampai 5 menit. Nah, kemudian untuk penggunaan bahasanya, bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa yang informal untuk generasi muda. Nah, kemudian sifat tugasnya individu ya. Nah, kemudian untuk video kelompoknya dapat berupa vlog ya, ataupun dapat berupa mini drama atau short movie ya. Video yang berupa vlog itu dapat nanti saya akan berikan contohnya ya terkait dengan vlognya seperti apa. Dan video kelompoknya sesuai dengan temanya masing-masing ya. Ada yang fokus komunikasi lintas budaya atau fokus ke emosi ya. Tetapi kalau vlog otomatis kan lebih menyeluruh lagi ya, global lagi. Saya akan tunjukkan contoh videonya ya. Saya akan tunjukkan contoh videonya. Kalau vlog seperti apa? Ini di YouTube, kalau Anda search di YouTube ada judul contohnya itu Jurnal Indonesia Kaya. Jadi Jurnal Indonesia Kaya ini
rutin berkeliling ke Indonesia melihat budaya-budaya yang sangat beragam berbudaya. Ketemu lagi. Saudara, lo Febrian. Sekarang gue sedang berada di Samarinda, ibu kotanya dari Kalimantan Timur. Di sini gue mau ngejelajah budaya yang manis. Menarik kan? Penasaran kan? Penasaran? Yuk ikutin gue. Soalnya kenapa ya? Kayak kalau kita landing di Kalimantan Timur pasti ke Balikpapan kan Kutai. Bentar ya gue sejadi. Samarinda. Memang akal. Dia sejajar gitu. Samarinda. Ya. Jadi kalau lo mau nonton di Indonesia bagian. Jadi ini dia datang ke Desa Pampang ya. Jadi fokusnya ke Desa Pampang. Banget ya. Jadi ada tarian adat suku Dayak yang langsung. Saudara, sekarang gue sedang menuju ke sebuah desa yang masyarakat adatnya itu masyarakat adat Dayak yang menarik banget. Kenapa gue mau ke desa ini? Jadi karena dia vlog, desa hostnya ini vlog di Desa Pampang, desa adat Dayak. Gitu. Ini tuh happening banget ya. Jadi ada tarian adat suku Dayak yang langsung ditariin di depan rumah adatnya. Katanya sih dari kota Samarinda ini pusat kotanya menuju ke sana sekitar kurang lebih 1 jam lah. Nggak terlalu jauh lah ya. Itu udah mau sampai nggak deh? Belum juga 1 jam. Yaudah, ikutin kita terus ya. Saudara, akhirnya sampai juga gue di desa adat budaya Dayak di Pampang. Biasa tari-tarian adatnya di depan rumah adat ini. Di sini. Dia ada setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi kalau mau ke sini, hari Minggu aja. Yuk, kita lihat aja. Nah, tim buat dari kayu. Khas Dayak sekali apa ya? Ini artinya apa sih, Pak? Cerita di balik ukiran ini. Ini arti ukiran kalong tape. Kalong tape. Daerah. Ya. Kalong tape. Karena di ini itu tape. Karena sesudah zaman Belanda, sudah kita mengenal pemerintah, mengenal agama, orang tua buat ukiran ini. Karena kita kalau zaman dulu kan berperang. Ya. Zaman perang kalau sesudah mengenal agama mengenal pemerintah, jadi orang tua buat ukiran karena kita bergaul dengan orang satu sama satu, ya kita bersatu sama orang lain. Nah, saudara, kalau yang tengah ini mereka darahnya dengan klub tarian Kanjet Angin Kali. Soalnya si tarian ini tuh ngegambarin perbedaan suku, budaya, bangsa. Anda itu ya kayak misalnya dari batu-batu ya sendiri itu mereka juga ya itu nanti saya akan kasih kasih linknya ya ke teman-teman semuanya. Itu salah satu contoh aja gitu. Kemudian saya akan kasih lihat lagi satu video. Jadi videonya tidak melulu harus vlog ya. Jadi Anda bisa buat video yang lain. Ini salah satu contohnya, ini video kelompok. Ini dari National Geographic Indonesia ya. Dahulu, raja menjadi kebanggaan karena mengikatkan jiwa dengan para leluhur. Namun, kini keyakinan itu meluntur. Tato oleh masyarakat Indonesia kerap dianggap sebagai budaya yang datang dari barat. Namun, pada kenyataannya, Indonesia memiliki budaya tato sejak dahulu. Budaya tato lahir dari kehidupan tradisional di beberapa suku di pedalaman Nusantara. Salah satunya berada di pedalaman Kalimantan, di komunitas-komunitas Dayak. Kini, tradisi tato mulai memudar. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat Dayak untuk meninggalkan tradisi ini, yaitu sistem pemerintahan, agama, pendidikan, kesehatan. Intik dengan tradisi tato ini, status telah merupakan gerakan
Nah, nanti linknya juga akan saya share ke teman-teman semuanya terkait dengan contoh videonya. Ini contoh dari video kelompok ya. Tadi silakan kalau misalnya ada yang punya link ke Desa Pampang, bisa vlog di Pampang, atau Anda punya konsep yang lain, bisa juga short movie ya. Oke, saya akan kasih contoh yang lain. Mana nih? Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari tugas video individunya. Ada beberapa contoh nanti akan saya share ke teman-teman sekalian ya. Yang pertama yang dibuat oleh Mbak Vira Livia Lokananta terkait dengan budaya Aceh ya, kebetulan dia orang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, aku Vira Livia. Nah, jadi nanti teman-teman di sini ada hashtagnya ya. Hashtagnya tahu nggak sih lo, kemudian hashtag psikologi lintas budaya, dan hashtag nanti tambahkan psikologi Untak Samarinda. Tidak usah pakai hashtag di rumah aja karena sebentar lagi kita akan kuliah offline, jadi tidak usah di rumah aja ya. Nanti tambahkan psikologi Untak 45 Samarinda. Kita lanjut ya. Oke, Nanta. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Selama pandemi kalian gak keluar-keluar rumah kan? Jadi dia ini menjelaskan terkait dengan budaya Aceh ya, keunikan budaya Aceh. Jadi latar belakangnya dia kasih backgroundnya ini hal-hal yang berhubungan dengan daerah istimewa Aceh. Kalau aku sih hashtag di rumah aja. Oke, buat ngisi waktu luang, kita bakal ngobrolin tentang salah satu suku di Indonesia yang punya sejarah panjang. Tahu nggak? Yuk tebak. Yuk, langsung aja kita bahas. Darussalam itu berarti Rusia kecil. Itu kita bisa langsung. Oke, ini contohnya ya, yang Mbak Vira Livia Lokananta ya. Ada lagi yang contoh unik ini dari Mas Andika ya, Andika Budi Ramadan. Kita share juga nih. Ini bisa juga seperti ini konsepnya, jadi dia semacam membuat reaction video gitu terkait dengan budaya Korea, Korean Wave seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini perkenalkan nama saya Andika Budi Ramadan. Saya hari ini akan membicarakan isu mengenai Korean Wave. Apa sih Korean Wave itu? Apa itu Korean Wave? Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran budaya Korea Selatan seperti drama, musik, style, dan teknologi yang diberikan mereka melalui lauket, susah namanya, DS. Oh, di sekian awal. Oh iya, yang bikin dia unik di sini pakaiannya berani dan unik pakaiannya. Wajar orang suka. Cowok pakai baju pink itu
jarang. Ya. Dia mengomentari terkait dengan videonya BTS ya. Waktu itu Dynamite belum ada, baru ini Boy With Love ya. Dan dia juga itu lah, menari-menari kayaknya, jadi unik juga, kan jarang orang luar ngeliat. Orang luar mungkin di budayanya cowok-cowok tuh jarang menari, mungkin gimana kan, tapi di Korea para lakinya banyak yang menari. Nah, jadi tidak sekedar ini ya, tidak sekedar menikmati BTS aja gitu, tapi dia mengomentari apa sih yang membuat itu berbeda gitu, apa yang membuat laki-laki ini berbeda gitu. Ini. Ya, menari, bernyanyi. Oke, nanti akan saya share juga link videonya terkait ini. Pasti yang cewek-cewek pada suka ya. Kemudian ada lagi dari ini yang terakhir ya. Yang bagus juga dari Mbak Wanda ya, akan saya tampilkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Wanda Dwi Sawitri. Di video ini sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang psikopatologi budaya. Jadi psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental, tekanan. Nah, jadi dia tidak hanya menjelaskan, tapi dibarengi ada apa ya, semacam font-fontnya, tulisan yang lebih bagus lagi kalau misalnya ada subtitlenya. Mental dan perilaku maladaptif. Adapun konsep-konsep dalam psikopatologi, yaitu agresi, permusuhan, dan... Nah, jadi ada bantuan tulisan-tulisan seperti ini. Jadi Anda tidak hanya menjelaskan begitu saja, tetapi ditambahkan seperti animasi-animasi tulisan seperti ini. Nanti dia juga akan menampakkan gambar-gambar. Dan rasa bersalah. Terus apa sih psikopatologi budaya itu? Jadi psikopatologi terkait budaya atau bisa juga disebut kultur Bond syndrome merupakan kombinasi dari gejala psikiatrik dan somatik yang dapat dianggap sebagai penyakit yang hanya dapat dikenali oleh masyarakat atau kebudayaan tertentu saja. Kemudian apa sih penyebab dari kultur Bond syndrome ini? Nah, dalam keadaan terdiri seseorang, hubungan antar suku atau agama dilihat dan karena saya pindah dari biasanya. Yang kedua ada atopy de nervous, gangguan mengaturkan agar. Nah, ini contoh-contohnya, nanti akan silakan Anda bisa menyimak lagi terkait dengan video-videonya. Itu tadi contoh-contoh dari video-video yang memiliki nilai yang tinggi gitu. Nah, jadi seperti itu nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Nanti juga akan saya share mengenai draft Word-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca lagi. Link Zoom-nya juga, link YouTube-nya juga akan saya share ke teman-teman sekalian. Itu sih dari saya. Saya mengingatkan itu deadline-nya menjelang ujian akhir semester terkait dengan video individu maupun video kelompok. Dan ini yang sudah saya sampaikan dari jauh-jauh hari. Ingat untuk pilihan video individunya, jadi tidak bisa, misalkan tadi Anda tertarik pengen jelaskan Korean Wave, tidak bisa semua orang Korean Wave. Gitu. Jadi nanti topiknya ada satu orang satu topik, jadi topiknya beda-beda seperti itu ya. Nah, nanti akan saya share beberapa contoh topik. Kalau misalkan Anda pengen punya topik yang lain, gitu, misalkan Aufa ya pengen topiknya Mobile Legends nggak terbahas, gitu. Nanti boleh dia misalkan apa sih pengaruh budaya di Mobile Legends terhadap perilaku generasi muda, gitu. Apa sih yang berpengaruh? Nah, jadi kan ternyata misalkan pengen salah satu penyakit psikopatologi budaya kan internet gaming disorder ya.
Nah, sampai nggak gitu orang-orang yang main Mobile Legends sampai nggak mengalami internet gaming disorder, itu bisa dibahas. Itu sih dari saya. Apa sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Fadia karena Fadia sudah masuk lagi. Saya kembalikan ke Fadia ya untuk membacakan kesimpulan atau menyampaikan jawaban-jawaban yang mungkin belum terjawab gitu. Tapi tidak perlu untuk membuka apa namanya? Tidak perlu membuka sesi diskusi karena waktu kita juga udah habis gitu. Termasuk tadi video-video individu, kalau misalnya teman-teman pengen jelaskan, misalkan tertarik dengan isu ritual pesugihan gitu, itu bisa diangkat gitu, itu bagus banget. Itu sih dari saya. Silakan saya kembalikan ke Fadia untuk tadi karena Fadia yang membuka, otomatis Fadia juga yang menutup. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadia. Oke. Mungkin kesimpulan langsung bisa dibacakan oleh Muhammad Farhan ya, karena di tempat saya sudah hilang semua tiba-tiba. Oke, saya bacain kesimpulannya. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini itu yang saya sampaikan kesimpulannya. Mungkin Halo, Fadia, udah gimana? Fadia kayak nggak ada suaranya, mungkin bisa ditutup Willa ya, atau Farhan, silakan. Ya, saya mewakili anggota kelompok lain menutup diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau jawaban yang belum terjawab. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.